Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing ya. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini saya mau sedikit membahas sejarah kerajaan Majapahit ya. Langsung saja kita cari tahu infonya. Cus. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu imperium terbesar yang pernah dimiliki Indonesia pada abad ke-13. Majapahit menjadi kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Menggema dengan sumpah palapanya yang melegenda, Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara dan mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Tak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, mulai dari kerajaan Nusantara hingga mancanegara. Mencapai kejayaan di era Hayam Wuruk dengan dukungan Mahapatih Gajah Mada, kerajaan Majapahit mulai goyah sepeninggalnya Sang Raja. Kejayaan Majapahit berangsur redup setelah mengalami berbagai konflik di tengah keluarga kerajaan. Serangan kerajaan Islam Demak saat itu juga berhasil membuat Majapahit takluk hingga akhirnya runtuh pada tahun 1478. Berikut uraian fakta menarik sejarah kerajaan Majapahit yang telah kami rangkum. Berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293 sampai 1309. Kata Majapahit sendiri berasal dari kata buah maja yang rasanya pahit, di mana buah tersebut banyak ditemukan di daerah hutan tempat kerajaan Majapahit berdiri. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanegara, ibu kota dipindahkan ke Triwulan. Lalu pada tahun 1456, ibu kota Majapahit kembali dipindahkan ke Kediri. Raja-raja Majapahit berdiri hampir 2 abad lamanya. Berikut daftar raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309. 2. Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. 3. Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350. 4. Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. 5. Kusuma Wardani Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1399. 6. Suhita pada tahun 1399 sampai 1429. 7. BHRE Tumapel atau Kertawijaya pada tahun 1447 sampai 1451. 8. Raja Sawardhana pada tahun 1451 sampai 1453.
ke-9 Purwawisesa pada tahun 1456 sampai 1466. Ke-10 Kertabumi pada tahun 1466 sampai 1478. Puncak kejayaan hingga keruntuhan. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang merupakan cicit Raden Wijaya. Hayam Wuruk diangkat menjadi raja pada usianya yang masih belia, yaitu 16 tahun. Meskipun usianya masih sangat muda, Hayam Wuruk adalah raja yang bijaksana dan tangguh. Bersama dengan Mahapatih Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil menjadikan Majapahit kerajaan terbesar di eranya saat itu, menduduki hampir seluruh wilayah Nusantara hingga memperluas kekuasaan ke Thailand, Singapura, dan Malaysia. Setelah Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, ditambah dengan semakin banyaknya kerajaan Islam yang menduduki tanah Jawa saat itu. Akan tetapi banyak di antara sejarawan yang berpendapat bahwa kemunduran Majapahit memang sudah terlihat sejak Hayam Wuruk wafat di tahun 1389. Konflik keluarga kerajaan disinyalir menjadi penyebab lain runtuhnya kerajaan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perang Paregreg yang memperebutkan kekuasaan pasca Hayam Wuruk wafat dan memperlemah kerajaan. Pergantian kekuasaan terus berlanjut, tetapi tidak ada raja secakap Hayam Wuruk dan Mahapatih setangguh Gajah Mada yang mampu mempertahankan tahta. Hingga akhirnya kerajaan Majapahit kehilangan kedudukannya setelah kerajaan Demak menyerang di tahun 1478. Demak yang kala itu dipimpin oleh Pati Unus berhasil menduduki Majapahit dan mengambil alih pemerintahan. Itu tadi sekilas penjelasan sejarah kerajaan Majapahit. Sekian video singkat dan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi para penonton semua, dan bagi para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, penulisan maupun salah dalam video, saya selaku Joko Anadisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.